Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosep dari Ciamis. Saya mahasiswa Prodi Hukum eh, Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cyber Muhammadiyah angkatan 2025. Pada kesempatan saat ini saya akan mencoba mempresentasikan eh, satu tema besar tentang berkaitan dengan Pancasila, ideologi negeri kita, yaitu tantangan Pancasila di Indonesia pada saat ini, yaitu di masa era digital, dengan judul Membangun Etika dan Moral Melalui Pendidikan Berkarakter Berlandaskan Pancasila di Era Digital. Di era digital pada saat ini membawa dampak besar, mempercepat komunikasi dan akses informasi yang positif. Namun juga menimbulkan tantangan seperti masalah kesehatan mental, penurunan interaksi sosial langsung, isu privasi data, dan kesenjangan digital. Dampaknya meresap ke semua sektor. Membuka peluang ekonomi baru, mengubah cara bekerja, belajar, dan bersosialisasi, tapi menuntut adaptasi dan peningkatan keterampilan untuk menghindari sisi negatifnya seperti kecemasan, ketergantungan, dan risiko keamanan cyber. Dampak positif memang kita rasakan bahwa komunikasi dan informasi sangat cepat penyebarannya, menghubungkan orang di seluruh dunia. Akses ke sumber daya dan layanan jadi tak terbatas. Munculnya ekonomi digital, bisnis online, UMKM, go digital, dan peluang kerja baru misalnya seperti live streamer. Dalam masalah pendidikan juga bisa memajukan dunia pendidikan dengan sumber belajar online dan metode yang baru. Efisien dalam pekerjaan juga kita bisa menjadi efisien, mempermudah dalam pekerjaan dan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Namun di samping itu juga terdapat dampak yang negatif ya, seperti kesehatan mental, peningkatan kecemasan, depresi, seperti gangguan tidur, serta fenomena fear of missing out atau FOMO akibat penggunaan yang berlebihan. Dalam interaksi sosial, menurunkan kualitas interaksi tatap muka berpotensi menimbulkan individualisme dan isolasi sosial. Dalam segi keamanan dan privasi juga berisiko cyber meningkat, pencurian data pribadi, dan penipuan online. Bisa juga menimbulkan kesenjangan yang digital, memperluas jurang antara yang memiliki akses teknologi dan yang sulit dan yang tidak, dan ketergantungan kepada gadget dan teknologi yang sulit dilepaskan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan wawasan bahwa Pancasila adalah sebagai benteng ya, membentengi kita dari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari era digital saat ini. Dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran akan etika bermedsos untuk menghindari fitnah dan hal yang negatif. Dan kesejahteraan digital penting untuk menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata, seperti mengurangi waktu layar dan mengelola privasi data. Kesadaran akan berbahayanya dampak negatif dari era digital ini salah satunya adalah dengan mempelajari bagaimana kita berpegang teguh kepada Pancasila, karena Pancasila adalah ideologi yang dinamis ya, yang akan bisa mengikuti zaman. Apakah masih relevan Pancasila pada saat era digital saat ini? Saya meyakini, keyakinan saya, Pancasila sangat relevan di era digital sebagai landasan etika, moral, dan karakter untuk membimbing masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara positif. Mengatasi tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, dan perpecahan, serta memperkuat nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan di dunia maya melalui
literasi digital yang berbasis Pancasila. Pancasila menjadikannya kompas moral di tengah disrupsi digital. Mengapa Pancasila begitu penting di era digital ini? Satu adalah menjadi pedoman etika digital. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan. Pada sila yang kedua mengajarkan penghormatan, privasi, dan martabat orang lain secara daring. Sementara ketuhanan sila ke-1 mendorong penggunaan teknologi, hal positif, dan toleran. Memahami dampak sosial perilaku digital, misalnya tidak menyebar kebencian, seperti sila 1 dan 2 dalam berkaitan dengan sila pertama dan kedua, juga menjaga persatuan, sila yang ketiga. Integrasi di lembaga pendidikan dan keluarga. Nah, ini juga seperti dua hal yang penting ya, sekolah dengan keluarga, guru menjadi teladan, integrasi nilai dalam pembelajaran, mengajarkan manajemen waktu, pengendalian diri dari kecanduan gawai. Dan keluarga juga berperan, orang tua penting dalam mengawasi dan mendidik anak tentang privasi dan keamanan digital. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam etika digital. Pertama adalah sila ketuhanan, menghormati keberagaman agama dan meyakini keyakinan online tidak menyebar konten penghinaan. Kemanusiaan, yaitu sila yang kedua, menghormati HAM, tidak melakukan perundungan cyber, empati terhadap korban kejahatan cyber, kesantunan dalam berbahasa. Persatuan sila yang ketiga, tidak menyebar konten pemecah belah, malah kita harus membangun kerjasama. Kerakyatan, yaitu dalam sila yang keempat, kita mengikuti diskusi yang konstruktif, menghargai pendapat, partisipasi aktif. Dalam sila yang kelima, memastikan akses informasi yang adil, tidak memperkuat kesenjangan. Keempat adalah penguatan regulasi dan kebijakan. Pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang preventif dan responsif terhadap penyimpangan etika digital. Kelima, pemanfaatan teknologi untuk hal yang positif. Menggunakan media sosial sebagai agen perubahan positif dan promotor nilai Pancasila secara kreatif. Memang terdapat tantangan utama, yaitu salah satunya tiga hal: pembaruan kurikulum yang cepat, kedua adalah keseimbangan antara dunia daring dan luring, tiga adalah resiko konten negatif, perundungan cyber, dan privasi. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Pancasila menjadi kompas moral bagi generasi digital untuk berinteraksi secara bertanggung jawab, berintegritas, dan beradab di ruang maya. Tantangan Pancasila saat ini memang meliputi disinformasi dan hoax, radikalisme dan ekstremisme, erosi moral akibat budaya asing dan teknologi, korupsi dan ketidakadilan, serta kurangnya pemahaman mendalam dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda yang semuanya mengancam persatuan, kebinekaan, dan nilai-nilai kebangsaan di era digital. Yang menjadi tantangan utama yang pertama adalah disinformasi dan hoax. Penyebaran berita palsu melalui media sosial bisa memicu konflik, memecah belah, dan merusak kepercayaan publik, serta menumbuhkan polarisasi berdasarkan sentimen, bukan lagi dengan fakta ya. Kedua, radikalisme dan intoleransi, paham yang bertentangan dengan Pancasila menyebar di platform digital, mengancam sila pertama, yaitu ketuhanan, dan sila ketiga, persatuan, melalui ujaran kebencian dan sikap tidak toleran terhadap perbedaan. Ketiga, krisis moral dan etika. Pengaruh budaya luar yang tidak sesuai
nilai lokal, penyalahgunaan teknologi, dan ketidakpedulian lingkungan merusak moralitas dan etika Pancasila. Keempat tadi adalah globalisasi dan budaya asing. Arus budaya asing yang deras bisa mengikis identitas budaya lokal dan menimbulkan konflik nilai tradisional dengan nilai modern. Kelima, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme yaitu KKN masih menjadi masalah laten yang merusak keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Keenam, pemahaman yang dangkal. Banyak yang menganggap Pancasila hanya doktrin kaku, bukan panduan praktis kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda yang cenderung labil dan individualistis. Ketujuh adalah fundamentalisme pasar, fokus berlebihan pada keuntungan material. Semua diperhitungkan dengan uang, membuat sebagian orang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan. Selanjutnya adalah solusi dan upaya. Yang pertama, pendidikan dan sosialisasi. Mengemas nilai Pancasila secara kreatif dan relevan agar mudah diterima. Misalnya melalui konten digital yang menarik, literasi digital, meningkatkan kemampuan masyarakat memilah mana yang baik, mana yang juga buruk. Membangun etika dan moral berbasis Pancasila di era digital memerlukan integrasi nilai luhur bangsa ke dalam literasi digital dengan fokus kepada kesantunan, kejujuran, empati, tanggung jawab, dan keadilan. Melalui penguatan di sekolah, juga di keluarga, dan regulasi agar generasi muda cerdas digital sekaligus berkarakter kuat, mampu memilah konten, menjaga privasi, dan berkontribusi positif di ruang cyber. Mengatasi tantangan seperti hoax dan perundungan cyber. Strategi pendidikan karakter berbasis Pancasila di era digital. Yang pertama adalah penguatan literasi digital berbasis nilai. Mengajarkan cara menggunakan teknologi secara bijak dan kritis, bukan hanya pada teknis. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan di tengah arus informasi yang masif Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi benteng untuk mencegah disintegrasi bangsa akibat konten yang memecah belah seperti hoax dan ujaran kebencian. Kita kembalikan lagi, kita cari bukti sebelum kita mengambil dari kesimpulannya. Yang ketiga, membangun karakter digital. Membantu generasi muda menjadi warga digital yang bertanggung jawab, etis, dan produktif. Bukan hanya fungsional dalam menggunakan teknologi. Filter ideologi transnasional menjadi benteng terhadap ideologi asing yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur bangsa seperti konsumerisme yang berlebihan atau radikalisme yang menyebar lewat internet. Kelima, fondasi literasi digital berbasis kebangsaan mendorong literasi digital yang tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman nilai-nilai Pancasila saat berinteraksi di ruang digital. Implementasi dalam kehidupan digital. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, sebarkan konten positif, toleran, dan hindari penistaan agama di medsos. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormati privasi, hindari cyberbullying, dan saring informasi sebelum menyebarkan. Jadi sebelum kita sebarkan, sebelum kita share, kita harus menyaring dulu
Apakah ini menghormati privasi atau bersifat cyberbullying? Kita harus bisa mensaringnya. Jangan langsung kita dapat, langsung kita share. Harus kita sharing. Harus kita saring. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini, kita harus memanfaatkan teknologi untuk mempererat persaudaraan dan menghindari konflik akibat misinformasi. Di sini jelas bahwa kemajuan teknologi ini harus bisa mempererat persaudaraan, bukannya malah memecah belah. Ya seperti tadi, berkaitan dengan sila yang kedua, kita harus bisa menyaring informasi tersebut sebelum kita share, sebelum kita sebarkan. Yang keempat adalah sila kerakyatan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gunakan platform digital untuk berdiskusi konstruktif dan partisipasi publik. Di sini adalah kita berdiskusi yang konstruktif, yaitu dengan agenda dan tujuan yang jelas. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima ini, kita memanfaatkan kemajuan digital untuk kebaikan bersama dan kesetaraan, serta hindari penyebaran konten yang konsumtif dan hedonistik. Dengan tujuan yang akhir adalah keadilan, kita harus menjadi kebaikan bersama dan kesetaraan. Makanya dari itu kita harus menghindari menyebarkan konten-konten yang kurang bermakna seperti terlalu konsumtif atau hedonistik. Di sini ada tantangannya juga dan solusi. Tantangan yang akan timbul dari era digital ada salah satunya mungkin polarisasi, hoax, dan penurunan pemahaman Pancasila di kalangan muda. Salah satunya solusinya adalah pengawasan ulang narasi Pancasila agar relevan dengan bahasa milenial, BPIP atau pendidikannya, penguatan literasi digital, dan sinergi antara ideologi normatif dengan teknologi yang destruktif. Intinya, Pancasila di era digital berperan sebagai moral kompas yang mengarahkan perilaku digital. Karena ideologi Pancasila adalah ideologi yang dinamis. Dia bisa mengikuti zaman. Gitu. Intinya Pancasila di era digital harus berperan sebagai moral kompas yang mengarahkan perilaku digital, memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bangsa, bukan untuk merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Membangun etika moral lewat pendidikan karakter berdasarkan Pancasila berarti menanamkan nilai-nilai fundamental Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan ke dalam diri peserta didik agar mereka memiliki integritas, toleransi, empati, dan tanggung jawab yang diwujudkan melalui pendekatan holistik seperti keteladanan. Pembelajaran konstekstual, refleksi, dan kolaborasi antara sekolah dan keluarga, serta masyarakat untuk membentuk generasi berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Saya mohon maaf bila ada yang kurang, kata-kata yang kurang pas. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Muhammad Rizal Esa, dan juga kepada
teman-teman satu angkatan tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.